Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Mbappe mau ke Arsenal, ini komentar Arteta. Media-media Inggris baru-baru ini mengabarkan kalau Kylian Mbappe diyakini tertarik ke Arsenal. Mbappe bisa saja ikut jejak legenda timnas Prancis Thierry Henry. Manajer Arsenal Mikel Arteta pun ditanya soal potensi merekrut Mbappe dan perihal soal gaji si pemain yang besar. Arteta menjawabnya singkat saja. Ketika ada pemain sekaliber itu, kami Arsenal harus masuk dalam topik perbincangan. Tapi seperti yang Anda tahu, kali ini kelihatannya berbeda. Ujar Arteta dilansir dari Express. Tersirat, Arteta tahu betul kalau Real Madrid akan jadi pelabuhan Mbappe selanjutnya. Maka, Arteta pun ogah mengomentarinya lebih lanjut. Di musim panas 2023 lalu, Mikel Arteta juga pernah ditanya hal serupa. Ketika itu, Arsenal sedang mencari striker baru dan nama Kylian Mbappe mungkin bisa jadi opsi. Saya tidak akan berkomentar soal pemain di tim lain, tegasnya. Arsenal pinjamkan Marquinhos ke Fluminense hingga Januari 2025. Arsenal menyetujui kesepakatan dengan klub Brasil Fluminense untuk transfer Marquinhos yang akan kembali ke tanah airnya dengan status pinjaman hingga Januari 2025. Marquinhos gagal memberikan pengaruh di Arsenal sejak bergabung dengan The Gunners dari Sao Paulo dalam kesepakatan senilai 3 juta pound sterling pada musim panas 2022. Sang winger belum pernah tampil untuk klub London Utara itu sejak Januari 2023 dan baru memainkan 6 pertandingan untuk tim asuhan Mikel Arteta di mana ia menyumbang 1 gol dan 1 assist. Arsenal siap jual Emil Smith-Rowe demi stabilkan keuangan. Menurut Football Insider, Smith-Rowe tetap berada dalam pemikiran Arsenal saat mereka memikirkan cara untuk meningkatkan posisi dengan financial fair play. Demi mematuhi aturan profitabilitas dan keberlanjutan dari Premier League, Arteta bahkan tidak mendatangkan seorang pemain pun pada bulan Januari lalu. Menjual Smith-Rowe akan memberikan peningkatan substansial pada posisi keuangan klub karena sang pemain merupakan lulusan akademi dan mampu menghasilkan keuntungan murni. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Arsenal fokus untuk melakukan perekrutan pemain yang lebih penting jika mereka memiliki lebih banyak kelonggaran di bursa transfer. Smith-Rowe juga dapat mempertimbangkan untuk pindah ke tempat lain untuk menghidupkan karirnya. Teror bola mati, performa Arsenal sedang membara. Kemenangan di London Stadium membuat Arsenal semakin menunjukkan kekuatan mereka dalam situasi bola mati. Mereka telah mencetak gol terbanyak dari tendangan sudut dibandingkan tim manapun di Liga Premier, 11 gol, dengan 3 gol terakhir dicetak melalui sundulan oleh para bek tengah, 2 gol dari Gabriel Magalhaes, dan 1 gol dari William Saliba. The Gunners semakin mengerikan karena kembalinya sejumlah pemain pilar yang telah pulih dari cedera. Gabriel Jesus, Fabio Vieira, Takehiro Tomiyasu, Emil Smith-Rowe, dan Alexander Zinchenko dapat kembali bermain meskipun Jurrien Timber dan Thomas Partey masih harus absen karena cedera. Di kubu tuan rumah, pelatih Vincent Kompany makin khawatir timnya bakal kembali terpental ke divisi Championship. Burnley saat ini berada di peringkat 19 klasemen, terpaut 7 poin dari zona aman. Dan Luton Town yang berada di peringkat 17 yang masih memiliki 1 pertandingan tersisa sebelum pertandingan pekan ke-25. Tierney cenderung menetap di Sociedad. Kieran Tierney yang saat ini dipinjamkan ke Real Sociedad mengaku tidak tahu apakah bakal bermain lagi untuk Arsenal yang merupakan klub asalnya. Meski demikian, dia memberi sinyal lebih tertarik untuk pindah secara permanen ke klub Spanyol tersebut.
Berat untuk mengatakannya. Saya menyukai waktu di sana dan masih memiliki kontrak 2 tahun. Saya sangat berterima kasih kepada Arsenal. Saya pun tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya, tapi saya sangat menyukai di sini, Real Sociedad. Ujar Tierney, saya merasa telah beradaptasi dengan cukup baik dan berharap dapat mengembalikan kepercayaan yang telah ditunjukkan Sociedad. Ini adalah skuad yang sangat-sangat bertalenta, dengan pemain-pemain kelas dunia dan banyak sekali yang berasal dari akademi ini adalah kisah yang luar biasa. Sambungnya. Vincent Kompany minta timnya waspada. Arsenal saat ini sedang ganas-ganasnya. Dalam 4 laga terakhir, anak-anak asuh Mikel Arteta selalu menang. Dalam 4 laga itu, mereka juga mencetak total 16 gol ke gawang lawan-lawannya. Kontras dengan Arsenal, Burnley tanpa satupun kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir di Premier League. Tim asuhan Vincent Kompany tersebut 2 kali seri dan 4 kali kalah. Terkini, Burnley kalah 1-3 dari tuan rumah Liverpool, di mana gol sematawayang mereka dicetak oleh Dara Osea. Hasil itu membuat Burnley semakin terbenam di zona degradasi. Burnley tanpa kemenangan dalam 4 laga terakhir versus Arsenal di Premier League. Burnley baru menang 3 kali di Premier League musim ini. Burnley tanpa kemenangan dalam 6 laga terakhir di Premier League. Burnley selalu kebobolan minimal 2 gol dalam 5 dari 6 laga terakhir di Premier League. Arsenal selalu menang dalam 4 laga terakhir di Premier League. Arsenal selalu mencetak minimal 3 gol dalam 3 dari 4 laga terakhirnya di Premier League. Arsenal cuma kebobolan total 1 gol dalam 3 laga terakhir versus Burnley di Premier League. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!